Mengambil ilmu itu harus hati-hati. Fala ya'khudh an ghairi ahli. Hendaknya seseorang itu tidak mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya. Jangan kamu ambil ilmu dari orang yang nggak dikenal belajar, nggak dikenal mondok lah kalau bahasa zaman sekarang. Kalau orang ini nggak pernah belajar di pondok pesantren, nggak punya kiai, kok tiba-tiba bicara agama, harusnya Anda skeptis, ragu terhadap keahlian orang ini. Nggak usah didengerin. Sebagai hiburan boleh, tapi untuk ditelan jangan. Jangan ambil ilmu dari orang yang nggak dikenal pernah belajar, nggak pernah nyantrik, nggak pernah punya kiai, dan seterusnya. Wala amman yakdzib fi haditsin nas. Juga jangan terima ilmu Anda dari seorang yang suka berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya, mendapatkan limpahan rahmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, telah men-subscribe channel kami. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Di akhir zaman ini banyak orang salah pilih guru, sembarangan pilih guru. Ada yang berguru ke Google, guru medsos, bahkan ada berguru kepada orang yang tidak jelas dari mana dia belajar ilmu, tidak jelas dari mana dia gurunya. Ini dan sangat berbahaya sekali ya. Oleh karena itu, agar kita lebih tahu bagaimana cara menjadi guru yang baik, mencari guru yang benar, guru yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tersesat, tidak salah jalan. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Nuruddin, dan ini adalah pesan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita simak penjelasannya. Di hadapan saya ada satu risalah, ini ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang ini imamnya orang-orang NU. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukunya tipis. Dalam risalah ini ada satu kutipan yang saya kira cocok untuk orang-orang zaman sekarang yang sering kebingungan dalam mencari guru agama. Kadang-kadang terjatuh dalam pikiran yang sesat, tapi tidak tahu bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya juga sering ditanya, gimana caranya Ustaz supaya kita nggak tersesat, supaya kita milih guru agama yang benar. Nah, ini jawabannya, dengarkan dari Syekh Hasyim Asy'ari. Di halaman 18 dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Hasyim Asy'ari memberikan panduan kepada kita semua bagaimana caranya mencari guru agama yang baik supaya tidak sembarangan mencari guru, karena sekali lagi agama itu menyangkut hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Manfaatnya nggak cuma kita petik sekarang, tapi juga sampai hari kemudian. Jadi jangan sembarangan mencari guru ya. Faslun, satu pasal, fi luzum al-ihtiyat fi akhdhi din wa akhdhi al-ilm wal ingar an fitnati ahli al-bid'ah wal munafiqin wal a'immat al-mudallin. Ini pasal tentang keniscayaan berhati-hati, sikap berhati-hati dalam mengambil agama, mengambil ilmu, juga peringatan agar terhindar dari fitnah ahlul bid'ah. Al-bid'ahnya orang-orang heretik ya, yang punya pandangan-pandangan aneh, yang beda dari mainstream. Wal munafiqin, dan orang munafik, dan a'immat al-mudallin, para pemuka agama yang sesat, yang menyimpang. Dengarkan kata Syekh Hasyim Asy'ari, yalzam al-ihtiyat fi akhdhi al-ilm. Mengambil ilmu itu harus hati-hati. Fala ya'khudh an ghairi ahli. Hendaknya seseorang itu tidak mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya. Artinya, kalau kita mau menerima penjelasan ilmu agama, belajar saudara untuk mengecek keahlian orang ini. Orang ini belajar di mana, keahliannya apa, bukti keahliannya apa, kesaksian para ahli tentang orang ini apa. Ini penting, perlu begitu kan, supaya kita tidak terjebak dalam pikiran yang salah. Dan dalam dunia keseharian pun kita mengambil ketentuan semacam ini. Saya ingin berobat gigi, perginya ke spesialis gigi, bukan ke spesialis bedah. Saya ingin berobat kulit, yang perginya ke spesialis kulit, dan spesialis jantung. Begitu ya, kata Syekh Hasyim Asy'ari, harus cari ilmu itu dari ahlinya. Gak semua ustadz itu menguasai semua ilmu agama, karena ada keahlian masing-masing. Yang ahli dalam satu ilmu kadang-kadang lemah pengetahuan dalam ilmu yang lain. Karena masa para ulama-ulama ensiklopedis itu kayaknya sekarang udah jarang ya. Orang-orang yang menguasai fikih, usul fiqh, tafsir, hadis, tasawuf, usul dan lain-lain jarang. Masing-masing itu harus konsentrasi dengan spesialisasinya masing-masing.
Rawa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu anhu, dengarkan nasihat dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, la tahmil al-ilm an ahli bidah. Jangan kamu ambil ilmu kamu dari orang ahlul bid'ah. Mereka yang pandangannya beda dari mayoritas ulama muslim, pandangannya aneh-aneh. Pandangan keagamannya nggak berdasar gitu loh. Sekalinya punya dasar, dasarnya cacat. Pokoknya yang aneh-aneh jangan diikutin deh. Cari yang pendapat mayoritas itu yang lebih selamat. Wala tahmilhu aman la yu'raf bitalaq. Jangan cari ilmu, jangan dapatkan ilmu, jangan kamu ambil ilmu dari orang yang nggak dikenal belajar, nggak dikenal mondok lah kalau bahasa zaman sekarang. Kalau orang yang nggak pernah belajar di pondok pesantren, nggak punya kiai, kok tiba-tiba bicara agama, harusnya Anda skeptis, ragu terhadap keahlian orang ini. Nggak usah didengerin. Sebagai hiburan boleh, tapi untuk ditelan jangan. Jangan ambil ilmu dari orang yang nggak dikenal pernah belajar, nggak pernah nyantrik, pernah punya kiai dan seterusnya. Wala amman yakdzib fi haditsin nas. Juga jangan terima ilmu Anda dari seorang yang suka berbohong, suka menyebarkan hoax, ya. Wa in kana la yakdzib fi hadits Rasulillah sekalipun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena orang kalau sudah berdusta, seharusnya logika sehat kita juga meragukan keterpercayaannya kan. Orang kalau misalnya udah dikit-dikit semuanya dikomentari begitu. Apalagi kemudian dia menyebarkan berita-berita bohong misalnya, sebaiknya orang itu jangan didengar, jangan ambil ilmu dari orang semacam itu. Kenapa? Beliau menyebutkan riwayat sebagai penguatan atas apa yang tadi disampaikan, riwayat dari Ibnu Sirin. Wa rawa Ibnu Sirin rahimahullah, Ibnu Sirin meriwayatkan sebuah ungkapan, hadzal ilm din. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kamu ngambil agama kalian. Penting ini ya pada orang-orang zaman sekarang yang udah terjebak dalam dunia media sosial, ya, perangkat media sosial. Karena sekarang kita hidup di era keberlimpahan informasi, sehingga kita kadang-kadang susah tuh membedakan mana yang ahli, mana yang bukan, mana yang berasal dari pakar, mana yang berasal dari sumber asal-asalan. Lihat, ini siapa yang mengajari agama Anda ini? Belajarnya di mana, keahliannya apa, gurunya apa, punya sanad keilmuan atau tidak, pernah mondok atau tidak. Karena bagaimanapun ilmu agama itu saudara nggak bisa hanya dipelajari dengan buku saja, harus ada guru. Makanya saya sering menjumpai orang yang belajar agama hanya bermodalkan buku doang, nggak punya guru yang jelas. Itu biasanya terjerumus dalam pikiran-pikiran aneh. Kadang-kadang pandangannya beda dari yang lain. Karena sejak awal ilmu keislaman itu tersampaikan bitalaqi, dengan penerimaan langsung. Murid dari guru, gurunya dari guru, guru dari guru, dengan sanad. Kita mengenal istilah sanad, ya. Makanya ada ungkapan sohafiyun dalam ungkapan peyoratif, ya, atau ungkapan ejekan. Orang-orang yang ambil ilmunya itu dari sohuf doang. Bukan berarti baca buku itu nggak boleh, baca buku itu harus. Tapi banyak hal dalam agama ini yang nggak bisa hanya dibaca dengan buku, harus dijelaskan oleh guru. Khawatir kita salah paham. Apalagi bahasa Arab ini, bahasa yang kaya, ya, kadang-kadang multi tafsir gitu. Orang bisa memahami begini, bisa memahami begini. Kalau nggak punya guru, bisa-bisa kita gurunya adalah setan. Kan ada ungkapan, man la syaikha lahu fasyaihu syaitan. Orang yang nggak punya guru itu gurunya setan. Makanya itu tadi, orang yang gurunya cuma beginian doang, cuma kertas doang, kadang-kadang terjerumus dalam pikiran-pikiran aneh. Ya. Rawa Aidaila min Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an al-ilm din wa salat din fanzuru amman takhudun hadzal ilm. Lagi-lagi nasihat sama. Unzuru amman takhudun hadzal ilm. Kemudian ada sebuah riwayat ini menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Yakun fi akhir zaman, kelak di akhir zaman akan ada dajjalun, para pendusta, kadzabun. Ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum." Mereka akan datang dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pernah kalian dengar dari para leluhur kalian, dari para ulama kalian sebelumnya, maksud dari para sahabat dan salafus saleh. Fa iyyakum wa iyyakum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Kalian hindari mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka menjerumuskan kalian ke dalam fitnah. Ayo mari kita renungkan sama-sama, ini nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang terbukti apa yang beliau sabdakan ini. Sekarang kita banyak menjumpai orang-orang yang tidak jelas asal usul belajar agamanya, kemudian dia berfatwa, mengutip ayat Quran, mengutip hadis, bermodalkan Google, kemudian datang dengan pandangan-pandangan yang tidak pernah kita kenal dalam pandangan ulama sebelumnya. Kata Nabi apa? Hindari mereka. Ikuti pendapat mayoritas ulama karena mereka lebih paham ketimbang kita. Kecuali Anda sudah selevel dengan mereka, ahlan wa sahlan, berijtihad, berbeda pendapat dengan mereka, ahlan wa sahlan, hal yang biasa. Tapi selama kita masih memposisikan diri sebagai orang awam yang tidak begitu paham bahasa Arab, tidak begitu paham agama, jalan paling selamat adalah ikuti di mana mayoritas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah terkecoh dengan pandangan-pandangan sempalan yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas asal muasal belajar orangnya. Karena bagaimanapun kita memeluk agama yang akan kita bawa sampai alam akhirat. Berhati-hatilah. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan kepada pemirsa, para sahabat, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar
dari ajaran-ajaran yang melenceng, dari aliran yang menyimpang, dari sekte-sekte yang menyesatkan, dan berhindar dari akidah-akidah sesat. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.